Assalamualaikum, selamat datang di channel Gema Satwa. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan. Kamuflase adalah salah satu hal yang biasa dilakukan hewan di alam bebas. Setiap makhluk hidup pasti akan berjuang dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat cara beradaptasi. Kamuflase sebagai salah satu cara beradaptasi yang dilakukan hewan untuk bertahan hidup, menghindari pemangsa atau ketika ingin memangsa. Kamuflase merupakan perubahan bentuk, rupa, sikap, warna dan sebagainya menjadi lain agar tidak dikenali. Selain itu, kamuflase bisa juga disebut sebagai suatu metode yang memungkinkan sebuah organisme atau benda yang biasanya mudah terlihat, menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa jenis hewan yang kamuflase. 1. Gurita octopus. Selain mempunyai 8 lengan hisap yang tidak melepaskan mangsanya, gurita yang satu ini juga pandai melakukan kamuflase. Kamuflase itu dilakukan untuk menghindari kejaran predator sekaligus untuk mempertahankan diri dari musuh. Meski lazimnya gurita berwarna abu-abu pucat atau putih, tetapi warna tersebut mampu berubah sesuai kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemampuan kamuflase ini sendiri berasal dari kantung-kantung warna yang lentur yang mampu mengubah kekentalan warna dan bayangan di jaringan epidermisnya. 2. Tokek ekor daun. Tokek ekor daun atau yang biasa disebut satanic leaf-tailed gecko mempunyai habitat di kawasan Afrika Tengah dan Timur. Tokek dari Madagaskar ini mampu tumbuh dengan panjang hingga 9 cm. Ia termasuk binatang yang aktif di malam hari, nokturnal, sehingga di siang hari cenderung diam atau pasif dengan gaya merapatkan diri dengan pepohonan. Hewan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1888 silam. Meski sempat menghilang, tokek menyeramkan itu dikabarkan kembali ditemukan pada tahun 1998 di Madagaskar. 3. Burung poto. Burung poto, Encitibius grandis ialah burung yang sangat pandai berkamuflase. Hewan nokturnal ini mempunyai warna bulu yang beragam dari abu-abu hingga coklat. Hal itu membuatnya mampu terlihat samar di antara pepohonan di hutan belantara. Burung poto mempunyai habitat di kawasan hutan selatan Meksiko, timur Laut Guatemala dan sebagian Amerika Tengah seperti Brasil dan Bolivia. 4. Katak hijau. Katak yang satu ini mempunyai kemampuan kamuflase sangat baik seperti katak bertanduk panjang, Megophryis nasuta, di Pulau Kalimantan. Ia mempunyai otot kaki kekar, kepala pipih melebihi luas tubuhnya. Bentuk tubuhnya juga memudahkan ia untuk berkamuflase di atas dedaunan hijau dan batang pohon untuk menanti mangsanya yang lewat. Dengan tekstur tubuh hijau tentu saja memudahkan ia bersembunyi atau menyamarkan diri pada dedaunan. 5. Macan tutul leopard. Hewan ini dikenal juga dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Macan tutul dengan berukuran besar mempunyai panjang tubuh antara 1 hingga 2 meter. 6. Ikan daun. Ikan daun berasal dari sungai Amazon yang melakukan kamuflase seperti daun yang mati, mulai dari bentuk tubuhnya hingga gerakannya yang perlahan terombang-ambing mengikuti arus di permukaan sungai. Ikan daun ini memangsa ikan-ikan kecil yang lebih kecil dengan cara menarik perhatian mangsa melalui organ di dagunya yang menyerupai cacing. Apabila mangsa telah mendekat maka dengan super cepat kurang dari 1/4 detik ia memanjangkan mulutnya, menghisap korban dan kembali ke posisi semula. 7. Belalang sembah. Belalang sembah mempunyai kamuflase yang sangat unik. Bukan hanya untuk mengecoh pemangsanya, namun hewan ini juga sangat cerdik menipu calon mangsanya. Selain bentuk tubuhnya yang bisa menyerupai daun atau ranting, gerakan tubuhnya juga mengikuti gerakan ranting atau daun yang tertiup angin. 8. Katidid, belalang daun. Belalang, daun layu, merupakan makhluk yang menarik dan evolusi seleksi alam telah memberkahi binatang ini dengan kemampuan untuk meniru daun yang layu guna mengecoh pandangan pemangsa. 9. Kupu-kupu daun mati. Kupu-kupu daun mati merupakan makhluk luar biasa untuk diamati dari dekat. Hal ini mengilustrasikan rincian rumit yang didapat oleh adaptasi melalui seleksi alam, yang merupakan pendorong evolusi. Sehingga rincian ini membantu kupu-kupu menghindari pemangsa dengan meniru daun yang mati. 10. Pilium gigantum. Serangga ini mempunyai tubuh yang memanjang, seperti tongkat dan sayap-sayap sangat menyusut atau sama sekali tidak ada.
Serangga ini tidak mempunyai timpanum dan penghasil bunyi. Selain itu, serangga ini pemakan tumbuh-tumbuhan yang bergerak dengan lambat, biasanya terdapat di pohon-pohon atau semak-semak dan aktif di malam hari nokturnal. 11. Kuda laut. Kuda laut berenang dengan posisi tubuh tegak. Kepala berada di atas dan ekor di bawah. Cara berenang kuda laut berbeda dengan ikan lainnya. Secara vertikal naik, kuda laut berenang dipengaruhi sistem pengaturan gelembung udara. Kuda laut bergerak naik dan turun di dalam air dengan cara mengubah isi udara di dalam kantung udaranya. Pergerakannya juga lumayan lambat karena hanya dilakukan dengan menggunakan sirip dorsal atau sirip punggung. Ukuran sirip dorsal ini relatif sangat kecil, sedangkan sirip pektoral, sirip dada, digunakan untuk menjaga keseimbangan. Karena ukuran siripnya yang relatif kecil, maka kuda laut tidak suka berenang jauh. Biota laut ini lebih senang menambatkan dirinya pada substrat dengan menggunakan ekornya yang berfungsi sebagai jangkar. Ekor ini dikaitkan pada rumput laut, terumbu karang atau benda-benda lain yang ada di lingkungannya. Jika kantung udara rusak, maka kuda laut tidak bisa mengatur daya apung, buoyansi tubuhnya, sehingga menyebabkan kuda laut kehilangan keseimbangan apung dan tenggelam ke dasar laut. Kondisi tersebut bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Kuda laut mempunyai beragam warna, tergantung pada lokasi di mana mereka tinggal. Jenis yang hidup di perairan dangkal di sekitar rumput laut dan lamun mempunyai warna kuning kecoklatan. Adapun kuda laut yang hidup di perairan dalam di antara sponge dan tanaman laut, umumnya berwarna orange hingga merah. Kebanyakan jenis kuda laut berwarna kuning sawo matang yang hidup di sekitar tumbuhan laut yang berwarna coklat. Beberapa jenis dapat berubah warnanya kontras dengan lingkungannya. Demikian, semoga kita selalu menjaga alam. Wassalam.